Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, nama saya Bernie. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberi kemudahan dalam setiap urusan kita, dan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Leaders are born, not made. Bagaimana pendapat Anda? Anda setuju dengan statement ini? Kalau menurut saya, akan saya jawab dengan guyon. Kalau leaders, orangnya ya harus lahirlah. Emangnya orang berasal dari telur kan gitu. Sekilas kepemimpinan terlihat seperti bakat, ya. Seperti potensi yang sudah ada sejak seseorang lahir. Tapi saya akan beritahu ke Anda bahwa semua itu, apa yang disebut bakat, potensi, kepemimpinan itu sesungguhnya bisa dipelajari, diterapkan, dan diajarkan. Sama saja dengan disiplin ilmu yang lain. Saudara-saudaraku yang baik, siapapun Anda, apapun pekerjaan saudara atau berapapun usia Anda, terkecuali jika Anda berusia masih anak-anak, Anda sesungguhnya adalah pemimpin. Anda adalah seorang leaders di lingkungan skup Anda. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, maka Anda adalah leaders bagi istri, anak, gitu. Kalau Anda ibu rumah tangga, Anda adalah leaders untuk urusan anak dan pengeluaran rumah tangga dan seterusnya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kepemimpinan harus dikuasai bagi setiap orang yang ingin berwirausaha atau untuk Anda yang sekarang adalah seorang pelaku usaha. Tapi bukan berarti bagi Anda yang masih pelajar misalnya tidak akan mendapatkan manfaat. Insya Allah Anda pun akan menjadi pemimpin hebat kelak kalau skills ini sudah Anda miliki sejak dini. Video ini juga menyambung video saya yang lalu yang sekilas membahas leadership, ya. Kalau Anda belum sempat nonton, silahkan klik di linknya di deskripsi di bawah ini. Supaya tidak membingungkan antara kata leadership dengan kepemimpinan, ya, walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi artinya kan ya sama saja. Saya selanjutnya akan memakai versi Indonesia saja supaya gampang, yaitu kepemimpinan. Untuk seseorang diangkat menjadi pemimpin, ya, hingga mengakibatkan timbulnya kewenangan, otoritas atau pangkat di orang tersebut, bisa terjadi kepemimpinan karena kondisi dan situasi. Ya, yaitu misalnya, saya kasih contoh saja ya, ketika zaman penjajahan dulu, karena situasi gawat, ya, ada seseorang diangkat jadi jenderal untuk bergerilya di hutan-hutan melawan penjajah oleh Presiden Soekarno. Misalnya. Mungkin saja ada prajurit lain yang lebih berani, lebih pinter dari seseorang tadi, tapi karena kondisi, situasi, dan karena pertimbangan presiden, maka dipilihlah seseorang tersebut, dan karena mumpuni sebagai pemimpin pasukan, sehingga banyak kemenangannya, yang maka sampailah dia diangkat menjadi seorang jenderal oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Atau contoh paling sederhana adalah Anda sendiri. Ketika Anda berwirausaha, saat itulah Anda jadi pemimpin. Anda punya kemenangan atas usaha Anda, otoritas pada anak buah Anda. Itu pun kalau Anda punya anak buah, dan seterusnya dan sebagainya gitu ya.
Yang berikutnya bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu karena seseorang yang punya hal-hal yang lebih dari lainnya. Misalnya punya pengetahuan lebih atau lebih cerdas, lebih pinter, lebih berani, lebih kaya, dan seterusnya. Atau sebab faktor penting ini karena karakter dan kepribadian, personality seseorang. Nah, dua faktor ini yaitu karakter dan kepribadian, inilah sesungguhnya penilaian utama. Bagaimana kualitas seseorang untuk memimpin, dan ini bisa Anda pelajari, gitu. Anda praktekkan, Anda latih dan kembangkan. Di dunia usaha, karakter dan kepribadian seseorang pemimpin ini ya, bahkan bisa melampaui fungsi-fungsi kemanajerialan atau tugas-tugas seseorang dalam mengelola dan mengawasi usahanya. Maksud saya, hal ini dikarenakan kepemimpinan memerlukan banyak sekali kemampuan atau ability pendukung lain seperti kemampuan berkomunikasi, ya, speaking ability, bisa menjadi panutan orang lain. Wong Jawa ngomong itu tutwuri handayani, dan punya kredibilitas. Dan orang yang mampu bisa menjual diri dalam tanda kutip, ya, dan menjaga kredibilitasnya sebagai dengan baik lah, pasti insya Allah sukses. Kelak di kemudian hari itu sukses. Bayangkan saja, untuk sekedar ilustrasi, ada seseorang pintar mengelola usahanya hingga maju, punya produk bagus dan banyak anak buah. Tetapi orang tersebut ternyata punya sifat tidak jujur gitu ya, dan emosional, ngamuan lah, bersikap seenaknya sendiri, bujuan, PHP kata anak zaman now gitu ya. Saya yakin Anda tidak akan menjadi orang tersebut sebagai pemimpin ideal. Ya, mungkin oke lah sebagai bos, sebagai atasan, tapi tidak untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Percayalah, suatu saat orang dalam contoh ini akan tidak dipercaya lagi oleh rekan usahanya, oleh anak buahnya, dan akhirnya pelanggannya ya tidak percayalah. Wong bujuan, PHP saja, apalagi emosian. Semuanya di ujung-ujungnya pasti berdampak pada usaha yang dikelolanya. Betul tidak? Dalam dunia usaha, nama baik dapat dipercaya, integritas seseorang adalah nomor satu. Barulah soal produk atau jasa Anda. Anda dapat menjual apapun, produk apapun, jasa model apapun, bahkan produk jelek sekalipun, kalau Anda dipercaya oleh orang lain dengan nama baik, dipercaya rekan usaha Anda akan banyak mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Tentu saja ada beberapa faktor penting yang sangat berpengaruh dalam membentuk seseorang menjadi pemimpin, seperti lingkungan di mana seseorang berada, kemampuan intelektual, kestabilan emosional, serta pelatihan-pelatihan yang telah diterima. Lah kok bisa ada latihan gitu ya. Anda harus ingat, semua disiplin ilmu, semua pengetahuan, semua kemampuan adalah sia-sia kalau Anda tidak terus-menerus melatihnya gitu. Semuanya butuh pelatihan. Kepemimpinan pun sama. Anda harus berlatih terus-menerus. Sekarang, apa ciri-ciri mereka? Apa ciri-ciri pemimpin yang sukses? Di bidang apapun ya, entah di bidang bisnis, politik, atau militer sekalipun, mereka pasti mempunyai ciri-ciri yang sama. Antara lain, punya jiwa besar, integriti, antusias, terampil, profesional, tangguh, adil, komunikatif, rendah hati, dan
percaya diri. Nah, terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan kemampuan kepemimpinan Anda. Kepemimpinan di dunia usaha ada beberapa cara. Yang pertama, bersikap proaktif. Ya, ingatlah, kebutuhan sosok pemimpin bagi usaha sebenarnya adalah Anda sendiri, bukan siapapun, gitu ya. Andalah sendiri yang berkepentingan atas kemajuan kesuksesan usaha Anda. Belajarlah untuk membuat keputusan di saat yang sulit dan bertanggung jawab terhadap semua akibat dari keputusan tersebut. Yang kedua, berkaca pada diri sendiri. Ya. Berusahalah untuk selalu melihat diri sendiri dulu dan perbaikilah kekurangan-kekurangan diri Anda dulu sebelum memberi penilaian kepada orang lain. Pemimpin adalah seseorang yang bisa memberi panutan yang baik, selalu percaya diri. Terus ketiga, ya, adalah terus persiapkan diri Anda, mulailah berlatih tentang kepemimpinan. Lalu terus asah kemampuan kepemimpinan Anda dan sebagainya. Intinya sih, Anda terus berlatih kepemimpinan dengan menunjukkan kepada lingkungan di mana Anda berada karakter dan kepribadian yang baik. Tidak hanya kepada anak buah atau lingkungan internal Anda, tapi pada siapapun. Ada baiknya mungkin Anda sedikit meluangkan waktu membaca buku tentang manajemen dan kepemimpinan. Tapi jangan khawatir, kalau Anda benci baca buku, ya, tidak sempat karena harus jualan, Anda terus saja mengikuti channel saya saja. Akan banyak nanti bahasan saya tentang kepemimpinan. Oke ya, untuk itu Anda bisa klik tombol subscribe dan kasih jempolnya agar bisa terus mengikutinya sesebenarnya. Tidak ada gading yang tak retak, kalau ada sumur di ladang bolehlah. Ini siratal mustaqim. Assalamualaikum.